Perburuan penyihir adalah salah satu bab kelam dalam sejarah manusia yang menggambarkan ketakutan, prasangka, dan kekuasaan yang tidak terkendali. Dalam periode ini, ribuan orang, terutama wanita, menjadi korban dari tuduhan yang seringkali tidak berdasar. Video ini akan membahas asal-usul perburuan penyihir, proses pengadilannya, puncaknya, hingga akhirnya berakhir. Fenomena ini bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga mencerminkan bagaimana masyarakat bisa dibentuk oleh rasa takut dan manipulasi. Mari kita mulai. Kepercayaan akan penyihir sudah ada jauh sebelum era perburuan penyihir dimulai. Dalam mitologi Yunani, dewi seperti Hekate dikenal sebagai dewi sihir. Di Eropa abad pertengahan, sihir sering dikaitkan dengan praktik paganisme. Paganisme atau kepercayaan kuno yang berakar pada penghormatan terhadap alam seringkali dianggap bertentangan dengan ajaran gereja. Pada abad keempat Masehi, Konsili Laodikea melarang praktik sihir, dan hukuman bagi penyihir mulai diperkenalkan. Namun, awal mula perburuan besar-besaran berkaitan dengan pandangan gereja bahwa sihir bukan hanya tindakan individu, tetapi bagian dari konspirasi besar melawan tatanan ilahi. Perburuan penyihir mulai meningkat pada abad ke-15 di Eropa. Salah satu dokumen penting yang memicu perburuan adalah buku Malleus Maleficarum atau Palunya Penyihir yang ditulis oleh Heinrich Kramer pada tahun 1487. Buku ini menggambarkan penyihir sebagai ancaman besar bagi masyarakat dan memberikan panduan untuk mengidentifikasi, mengadili, dan menghukum mereka. Buku ini dianggap sebagai otoritas utama dalam mengenali dan menyingkirkan penyihir, meskipun banyak yang mengkritik metode dan isinya. Faktor lain yang berkontribusi adalah ketidakstabilan sosial seperti wabah hitam yang membuat masyarakat mencari kambing hitam. Penyihir seringkali menjadi target karena dianggap memiliki kekuatan untuk menyebarkan penyakit atau menyebabkan bencana. Selain itu, perubahan iklim kecil yang dikenal sebagai zaman es kecil juga memicu kelaparan yang sering dikaitkan dengan sihir. Puncak perburuan penyihir terjadi pada abad ke-16 dan ke-17. Selama periode ini, ribuan orang diadili atas tuduhan sihir, terutama di Jerman, Skotlandia, dan Amerika Serikat. Di Eropa, wilayah Jerman menjadi pusat perburuan dengan jumlah korban yang sangat tinggi. Hal ini sebagian disebabkan oleh fragmentasi politik dan agama di wilayah tersebut, yang memungkinkan otoritas lokal mengatur pengadilan penyihir dengan lebih bebas. Salah satu kasus terkenal adalah pengadilan penyihir Salem pada tahun 1692 di Massachusetts. Kasus ini menyebabkan 20 orang dihukum mati, sementara banyak lainnya dipenjara. Tuduhan seringkali bermula dari perselisihan pribadi atau rasa iri, yang kemudian diperbesar oleh ketakutan kolektif. Metode penyiksaan digunakan untuk mendapatkan pengakuan dari terdakwa. Beberapa metode populer termasuk ujian air, di mana tersangka dilempar ke air untuk melihat apakah mereka mengapung, dan perebusan, di mana tersangka dipaksa memasukkan tangan ke dalam air mendidih. Pada abad ke-18, perburuan penyihir mulai mereda. Beberapa faktor yang berkontribusi termasuk pencerahan intelektual yang menekankan logika dan rasionalitas, serta kritik terhadap metode perburuan dan pengadilan penyihir. Para ilmuwan seperti Voltaire dan Locke
mulai mengadvokasi toleransi beragama dan kebebasan individu. Selain itu, pengadilan mulai menuntut bukti yang lebih konkret, mengurangi kemungkinan tuduhan palsu. Pada tahun 1736, Inggris dan Skotlandia secara resmi mencabut undang-undang yang mengkriminalisasi sihir. Kasus-kasus terakhir perbuatan penyihir tercatat di Eropa pada pertengahan abad ke-18 menandai akhir dari era ini. Perburuan penyihir meninggalkan dampak yang mendalam. Ribuan orang kehilangan nyawa mereka, sementara banyak lainnya hidup dalam ketakutan. Peristiwa ini juga mencerminkan bagaimana ketakutan dan kebencian dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi masyarakat. Trauma ini mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum dan keadilan selama berabad-abad. Hari ini, perburuan penyihir diingat sebagai peringatan akan bahaya dari intoleransi dan penyalahgunaan kekuasaan. Di beberapa negara, monumen didirikan untuk menghormati para korban. Selain itu, karya seni, film, dan buku terus mengingatkan masyarakat tentang tragedi ini. Sejarah perburuan penyihir adalah pengingat penting tentang kerapuhan manusia terhadap ketakutan dan prasangka. Dengan memahami sejarah ini, kita dapat belajar untuk lebih menghargai toleransi, keadilan, dan rasionalitas dalam masyarakat modern. Penting bagi kita untuk menjaga nilai-nilai tersebut agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.